Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan yang paling utama nikmat iman, bahwa dimanapun kita berada, kita yakin Allah melihat kita, Allah mendengar bisikan kalbu kita, Allah menyaksikan semua perbuatan kita, baik perbuatan yang kita lakukan sewaktu seorang diri ataupun di hadapan sesama, bahkan di tempat ramai. Bahkan kita juga harus senantiasa meyakini dan beriman bahwa semua perbuatan kita sebagaimana diberitakan oleh Allah dalam sekian banyak ayat, semuanya telah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah untuk sore hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Setelahnya pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang dasar utama seseorang bisa dikatakan muttaqin adalah iman kepada yang tidak terlihat tapi pasti ada, itulah gaib. Dan yang diimani bukan barang-barangnya atau benda-bendanya yang tidak terlihat, tetapi kegaibannya yang diimani, yaitu yu'min bil ghaib, bukan yu'min bil ghaib. Kalau bil ghaib, ya, kalau bil ghaib artinya yang gaib, tapi kalau bil ghaib artinya kegaiban. Kegaiban yang diimani. Tentunya berbeda. Orang yang sejahtera dengan kesejahteraan beda kan? Ya, betul. Kesejahteraan lebih luas, meliputi semuanya, segala-galanya yang terkait dengan masalah sejahtera. Demikian juga bil ghaib. Maka bil ghaib ini sangat luas sekali. Kemudian wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, tidak sebatas melaksanakan dengan fisik, tapi menegakkan. Apabila sudah tegak, tentunya tidak bisa digetarkan, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa dijungkirkan. Bahkan dia akan senantiasa terlihat sebagai ahli sholat dimanapun dia berada, karena memang berdiri tegak. Sholatnya yang tegak, mereka menegakkan. Jadi yuqimunas shalah bukan yaqumuna lis-shalah, bukan berdiri untuk sholat, tapi mendirikan sholat. Ini sangat jelas sekali. Kalau berdiri untuk sholat artinya yaqumuna lis-shalah, tapi kalau yuqimunas shalah, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Jadi sholatnya berdiri walaupun orangnya sedang duduk, tetapi hakikat sholatnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan adanya dasar keimanan dan dibangun di atas keimanan tersebut sholat, maka komunikasi dengan sesama manusia akan semakin berkualitas. Harta yang ada pada dirinya pasti bermakna buat kepentingan orang lain, baik untuk kepentingan masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Itulah yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita memperhatikan ayat ini, mungkin belum terbayang adanya komunikasi antar umat yang hidup sekarang dengan umat yang sudah wafat. Dengan ayat berikutnya baru akan kita temukan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu dan kepada yang telah diturunkan sebelum kamu. Berarti yang diimani bukan cuma yang diterima Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan hadis qudsi dan wahyu yang diungkapkan dengan bahasa beliau sendiri yang disebut dengan hadis nabawi, tetapi juga beriman kepada yang diturunkan sebelumnya. Dan ayat ini menyebutkan bima, terhadap apa-apa, tidak sebatas Al-Quran. Walaupun terjemahan rata-rata walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, tidak sebatas Al-Quran, karena ayatnya juga tidak menyebutkan walladzina yu'minuna bil qur'anil ladzi unzila ilaik, tetapi walladzina yu'minuna bima unzila. Kalimat ma itu sangat umum. Apapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang yang beriman pasti mengimaninya. Emang apa aja yang turun kepada Nabi Muhammad? Ada Al-Quran, ada hadis kursi, dan juga ada bimbingan ilahi yang terungkap dalam ucapan beliau dan yang terlihat dalam kehidupan beliau, yang disebut dengan hadis nabawi.
ungkapan-ungkapan Rasul juga merupakan wahyu, seperti yang diungkapkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi dia mengucapkan apapun yang dia ucapkan itu berlandaskan wahyu yang diterima. Karena itu ayat tidak menggunakan kalimat bil Quran, tapi bima. Ma ini apa saja, apa-apa. Jadi ma ada artinya apakah, ada arti apa-apa, ada arti apa saja, dan ada arti yang. Ma itu banyak mana. Nah, di sini bisa diartikan bima unzila walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Dan kalimat unzila kata kerja yang sudah lampau, tetapi yu'minuna kata kerja sekarang dan akan datang. Artinya keimanannya ini dirasakan, dinikmati oleh semua umat yang membaca Al-Quran sejak zaman turunnya kepada Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Tetapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah selesai. Makanya kalimat unzila dengan kata kerja lampau. Tidak difirmankan walladzina yu'minuna bima yunzalu. Kalau yunzalu turun sekarang, masih terus turun. Nah, tapi kalau unzila sudah selesai turunnya. Iman kepada yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada yang sebelum engkau wahai Muhammad. Tentu kalimat bima unzila wa ma unzila min qablik, kalau terjemahan yang ada apamanya Taurat, Zabur, Taurat dan Injil, atau kitab-kitab suci saja, tentu kalimat ma itu juga lebih luas dari sekedar Taurat, Injil, Zabur. Memang apa lagi? Ya, yang disebutkan suhuf bagaimana? Itu juga wajib diimani. Karena Al-Quran menyebutkan suhuf Ibrahim wa Musa. Tidak disebut kitab itu suhuf Ibrahim. Tidak disebut kitabun seperti Quran, seperti Taurat, seperti Injil, seperti Zabur. Wajib kita imani semuanya juga. Oleh karena itu, wa ma unzila min qablik lebih luas maknanya daripada sekedar Zabur, Taurat dan Injil. Makna dari ayat ini buat kita apa? Itu yang paling penting. Setelahnya kita berjuang untuk memelihara nikmat iman kepada kegaiban, semua yang gaib yang diterangkan Al-Quran, dan juga kita berjuang sesuai kemampuan, dan kita harus sadar jauh untuk mencapai kesempurnaan, yaitu berjuang mendirikan sholat. Lalu kita juga sesuai kemampuan berupaya untuk menyalurkan harta demi kepentingan ibadah, kepentingan dakwah, kepentingan tarbiyah, kepentingan umat. Maka kita harus menyadari betul bahwa tanda-tanda muttaqin yang tercantum dalam ayat sebelumnya itu bukan tanda-tanda muttaqin untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk umat nabi-nabi terdahulu. Sejak dahulu juga perintah iman kepada gaib, menegakkan sholat dan mengeluarkan harta itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjalin komunikasi dengan semua umat. Dan saat kita melaksanakan sholat juga suka berdoa bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tetapi assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian dalam salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebagaimana engkau curahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, ini kan kalau Ibrahim dan keluarga Ibrahim siapa saja? Ismail, Ishak, di bawah Ishak ada Yakub, di bawah Yakub ada Yusuf, terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semuanya nabi. Itu menunjukkan bahwa keimanan orang yang betul-betul bertakwa tidak beriman kepada sebahagian, kufur kepada sebahagian. Harus iman kepada semuanya. Makanya ayat yang kemarin juga sempat diangkat, surat Al-Baqarah ayat 62, yang sering
dikasih interpretasi seakan-akan berseberangan, boleh jadi itu karena memang pemahaman yang perlu diluruskan, bukan ayatnya yang berseberangan. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang telah beriman, dan orang-orang yang hadu dari kata kerja hada, yahudu. Kalau satu orang hada, kalau banyak orang hadu. Seperti qala, qalu, qama, qamu. Nah, hadu artinya kembali kepada Allah. Dari golongan mana terserah, yang penting kembali kepada Allah. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang terdahulu itu. Kisah orang yang terdahulu yang telah beriman, setelahnya mereka menyimpang sebentar, kembali kepada Allah. Tergoda lagi oleh bujukan dan rayuan iblis, kembali lagi kepada Allah. Dan setelah itu mereka betul-betul membuktikan dirinya sebagai orang yang beriman, beramal saleh, maka bagi mereka pahala dari sisi Allah. Namun sebagian pembicara mengartikan walladzina hadu adalah orang-orang Yahudi. Di sini pun tertulis asal. Iya. Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan tanpa dikasih keterangan, sudah Yahudi saja. Padahal hadu itu kata kerja. Seperti amanu, kata kerja. Amanu artinya beriman. Hadu kembali. Kalau hadu mau dihubungkan dengan Yahudi, berarti sebagaimana amanu beriman, ya hadu beryahudi. Ini bukan orang-orang Yahudi, bukan kelompok, tapi pekerjaan, iya, aktivitas. Orang yang melakukan pekerjaan Yahudi. Iya, gitu. Iya. Namun kalau kita hubungkan ayat tersebut dengan surat Al-A'raf ayat 156, ada ungkapan yang memang dulunya di dunia adalah tidak beres, dan nanti di akhirat mereka akan berkata, hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah. Tapi apalah artinya kalau sudah di akhirat mengatakan begitu. Jadi kalimat hadu punya arti, yaitu kembali kepada Allah. Nah, ini adalah bukti dalam ayat keempat. Orang-orang yang beriman sekarang dengan orang-orang yang beriman sebelum Al-Quran turun, sebelum Injil turun, Taurat turun dan Zabur turun, sama hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah turunkan perintah, mereka imani perintah ini pasti membawa kepada kebaikan. Bila ada yang diturunkan oleh Allah berupa larangan, semuanya mereka beriman bahwa semua larangan harus dijauhi untuk keselamatan. Semuanya, entah yang diturunkan melalui kitab-kitab terdahulu, bahkan mushaf, bahkan suhuf, atau kitab yang terus berdatangan, mulai Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran, semuanya terdiri dari dua hal, perintah dan larangan. Perintah untuk membawa kepada kenikmatan, kebaikan, dan larangan adalah untuk keselamatan. Nah, kalau orang yang sudah beriman kepada Al-Quran diperintah untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu, dan itulah yang namanya muttaqin, tentu tidak bisa dikatakan muttaqin orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu tapi tidak mau beriman kepada Al-Quran. Sebab sama-sama dari Allah, sama-sama dibawa oleh Nabi dan Rasul, sama-sama dibawa oleh manusia pilihan Allah. Makanya ditegaskan dalam ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Di situ ada hubungan antara mukmin yang hidup sekarang dengan mukmin yang hidup zaman dahulu, dan nanti di akhirat akan dipertemukan. Makanya di akhir ada kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Wahai orang-orang mukmin yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, kalian akan bertemu dengan orang-orang mukmin yang hidup sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad diutus. Kapan bertemunya? Hari akhirat.
wa bil akhirati hum yuqinun. Hari akhirat itu sekarang ada apa enggak? Nah, ada dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula awal, akhirat akhir. Dan Al-Quran tidak menyebutkan dunia awal, akhirat kedua, tapi kalimatnya akhirat, bukan pertama dan kedua, tapi ula dan akhirah. Kalau kita punya tongkat, kita megang sebelah angka 1 sampai umpamanya di tongkat itu ada angka 1, 2 sampai 100, apakah ujung yang angka 100-nya sudah ada belum? Sudah ada kan? Sebab belum dikatakan tongkat kalau memang baru 1 titik. Betul. Tongkat itu kan ada awal, ada akhir. Nah, kehidupan dunia dengan kehidupan itu satu kesatuan. Sekarang kita sedang berada di awal menuju akhir. Artinya hari akhirat itu kita imani karena sudah ada, cuma tidak kelihatan. Bukan belum ada. Sudah jadi satu paket gitu. Iya, surga dan neraka sudah ada sekarang tuh. Kalau umpamanya belum ada, nggak perlu diimani. Apa yang diimani kalau memang belum ada? Perintah beriman kepada hari akhir berarti hari akhir itu sudah ada. Kenapa disebut akhir? Iya, kalau umpamanya kita satu barisan, ada barisan awal, ada barisan akhir, apakah yang akhir belum ada? Sudah ada. Sudah ada kan? Disebutnya ada awal karena ada akhir. Iya, betul. Kalau belum ada akhirnya nggak disebut awal, itu satu aja sudah. Nah, makanya kita beriman kepada hari akhir sangat jelas sekali. Kita di awal berarti ada akhirnya. Dan kita sekarang sedang berjalan menuju hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala waktu mengisrakan Rasulnya, Rasulullah melihat orang-orang yang di surga, orang-orang yang di neraka. Dan sewaktu Rasulullah sedang khutbah, menyampaikan khutbah, tiba-tiba beliau mengungkapkan kalimat yang membuat para sahabat kaget, terkejut. Rasul bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sulit untuk tertawa dan akan sering menangis. Para sahabat mendengar kalimat itu, semuanya pada gemetar, pada menunduk, pada menutup wajah, nangis semuanya. Padahal tidak tahu apa isinya. Tapi karena ungkapan Rasul begitu, para sahabat semuanya pada nangis. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, apa yang kulihat? Ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat barusan surga dan neraka. Ini artinya surga dan neraka sudah ada. Apakah di surga sudah ada penghuninya? Sudah kelihatan Rasulullah. Di neraka sudah ada penghuninya? Sudah kelihatan Rasulullah. Tapi kan yang akan masuk nerakanya juga masih di dunia sekarang. Yang akan masuk surganya juga masih di dunia sekarang. Itu untuk ukuran manusia. Menurut akal manusia begitu. Akal manusia tidak mampu memahaminya. Tapi di hadapan Allah sudah ada, sudah kelihatan dan diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mah nggak ngerti. Memang bukan untuk dilogikakan urusan akhirat. Di sini sebetulnya yang dimaksud dengan yu'minuna bil akhirah itu. Wa bil akhirati hum yuqinun, itu begitu tuh. Jadi bukan untuk dikejar-kejar dengan logika. Dikejar-kejar logika kan nggak akan sanggup kita. Tapi yang jelas kalau umpamanya kita mau melakukan pendekatan untuk memahami, saya diminta untuk melihat master planning untuk pembangunan Madinah Quran di Cibiru. Sudah dibikin oleh arsitek kita untuk pembangunan di atas tanah 2,5 hektar. Nah, sewaktu saya melihat gambarnya, rasanya saya sedang berjalan, masuk ke ruangan ini, masuk ke ruangan itu kan. Padahal itu kan belum dibuat kan, baru gambaran. Nah, buatan manusia kayak begitu. Apalagi bagaimana Allah yang menciptakan.
Kalau buatan manusia, bayangan. Nah, kayak begini masjidnya. Saya rasanya ketika melihat tangga-tangganya, langsung diklik, rasanya saya sedang di jalan di tangganya. Terus itu masuk ke ruangan sampai ke mihrab, sampai ke ini. Saya langsung merenung, ya, kalau manusia saja bisa bikin begini program, bagi Allah tentu lebih mudah lagi, bahkan betul-betul real bagi Allah. Bahwa nanti nih si fulan, nih si fulan, nih si fulan yang tersiksa, orangnya ini nih terbukti nanti di akhirat itu memang, dan diperlihatkan yang betul-betul menurut pandangan manusia belum ada, tapi di hadapan Allah sudah ada. Sebab bagi Allah waktu itu tidak ada perbedaan antara waktu yang sudah lalu, waktu sekarang, dan waktu masa mendatang. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Buat kita beda, yang sudah nggak kelihatan, yang sekarang itu yang kelihatan sebagian, yang akan datang nggak tahu sama sekali seperti apa yang akan terjadi, hanya mengungkapkan Wallahu a'lam. Tapi Allah betul-betul jelas di hadapannya segala-galanya yang akan terjadi. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taqwa, nikmat istiqamah. Setelahnya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman ini, nikmat yakin ini. Jadi kalimat wabil akhirati hum yuqinun, masih ada waktu? Masih ada. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun, awal akhirat tentunya sejak kita memasuki pintu keluar dari dunia menuju akhirat. Pintunya apa? Kematian. Secara fisik pintu itu kuburan, tetapi tidak semua masuk kuburan, kan? Ya. Kalau umpamanya Macam-macam, meninggal di pesawat, meninggal di laut, gak disebut lagi kuburan. Tapi kuburan dalam bahasa Arab itu bukan berbentuk fisik, ada tanahnya dikubur. Cuma karena sudah jadi bahasa Indonesia, ngubur gitu kan ya. Ada pekerjaan, ada yang dibawa, ada yang terkubur ya, dengan itu, sehingga istilah kubur itu lebih kepada fisik. Padahal yang dimaksud dalam Al-Quran kalimat kubur bukan berbentuk fisiknya. Kalimat Al-Quran bagaimana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Kalimat ma fil qubur itu artinya alam kuburan, bukan fisiknya yang ada di kuburan. Sebab kalau fisiknya sulit dipahami manakala ada orang yang saleh masuk ke kuburan, lalu kuburannya diperluas, berarti kuburan tetangganya akan kesempitan nanti, kejepit nanti sama kuburan orang yang soleh. Tentunya tidak dapat dipahami demikian. Oleh karena itu terkait dengan masalah siksa kubur, masalah soal pertanyaan di kubur, tidak bisa dilogikakan. Disitulah makna iman, makna yakin. Jadi hakikat keimanan, hakikat keyakinan, tentunya ada yang memang bisa dikejar oleh ilmu, ada yang tidak bisa dikejar oleh ilmu. Bila tidak bisa dikejar oleh ilmu, kita tanamkan ke dalam kolom kita, memang tidak akan mampu ilmu kita. Dan untuk mengimani apa yang Allah terangkan kepada kita, bila kita hubungkan pula dengan apa yang kita gunakan hasil manusia tanpa dijangkau oleh akal, dipakai, ya apalagi yang datang dari Allah. Saya sampai saat ini belum paham betul, kok saya bicara di Bandung ini kedengaran sampai ke Thailand kan ya, sampai ke mana-mana gitu, penjuru dunia. Saya nggak ngerti karena bukan ahlinya. Ngerti nggak ngerti, jelas manfaatnya pakai aja. Ya apalagi yang datang dari Allah, ngerti nggak ngerti terima saja. Sebab kalau yang datang dari Allah pasti membawa kepada kebenaran dan membawa kepada keselamatan. Dari manusia saja yang kadang-kadang saya sendiri belum begitu yakin akan membawa kebenaran, dipakai juga. Ya apalagi yang datang dari Allah. Nah itulah barangkali untuk sebagai mukadimah. Luar biasa, baik. Silakan. Ya. Ahlus Suffah itu adalah para sahabat sebetulnya yang dulu berada di atas masjid, ada tempat khusus dan mereka di situ suka melaksanakan ibadah. Nah, tentu sejarah tentang Ahlus Suffah ini telah
dikembangkan oleh sekian banyak orang yang punya kepentingan lain, sehingga saya lebih cenderung kalau sudah berbicara tentang sejarah yang tidak disebut dalam Al-Quran, hanya sekedar yakin ada tapi tidak terlalu diperdalam. Sebab kalau sudah diperdalam, nanti ada orang lain yang akan berkata enggak begitu, dan kita pun tidak mampu membuktikan. Sebab kata sama-sama kata penulis, dan penulis sekarang itu tentang buku sejarah, dia bukan pelaku. Pelakunya sudah meninggal semuanya, yaitu pada 14 abad yang lalu. Oleh karena itu, maka kalau sudah berbicara sejarah yang berkaitan dengan agama Allah, maka kita harus lebih sering membaca kisah-kisah dalam Al-Quran saja. Itu kecenderungan saya seperti itu. Tentunya bagi orang yang memang ingin menjadi ahli sejarah, dipersilahkan. Dan saya sangat berharap kepada orang yang memang sedang mendalami ilmu-ilmu sejarah agar menjadi sejarawan yang kritis. Yang kritis tadi? Iya, kritis. Sebab sudah saya temukan sekian banyak berita-berita yang ternyata banyak yang berseberangan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan sulit dibuktikan mana yang benar. Sekarang nggak usah jauh-jauh, kita termasuk sebagai pelaku sejarah. Ramadan kemarin Pilpres, pelaku sejarah kita kan. Betul. Ketika kita menyaksikan dua televisi, rasanya dua-duanya benar, dan tidak mungkin dua-duanya benar. Dan sampai saat ini orang masih tetap penasaran, aku yang benar, Anda yang salah. Yang satunya gua, aku yang benar, Anda yang salah. Kalau umpamanya kita masih berusia 15 tahun mendatang, generasi mendatang, anak SD, anak SMP nanya kepada kita, membaca buku sejarah Pilpres 2014, jawaban kita apa? Kita sebagai pelaku sejarah bingung. Bagaimana kalau bukan pelaku sejarah? Apalagi ya? Iya. Tapi kalau sudah Al-Quran, pasti benarnya. Kisah dalam Al-Quran, termasuk sekarang yang kita bahas ini, wa ma unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelum kamu wahai Muhammad, itu adalah benar dari Allah. Dan dilanjutkan dengan wabil akhirati hum yuqinun. Saya tambahkan kajian tadi, banyak orang yang membaca kitab-kitab dari Allah, ketika menemukan ada yang bermakna, berfaedah buat kehidupan dia di dunia, oh ya ini dari Allah. Tapi ketika tidak dicapai, mereka tinggalkan, karena mereka menganggap kitab ini hanya untuk kepentingan dunia. Dan saya perhatikan ada satu agama, kalau berbicara tentang masalah agama itu hanya untuk dunia terus. Berdoa untuk dunia, untuk kesehatan, untuk harta, untuk keluarga. Tidak dibicarakan bagaimana di akhirat. Saya perhatikan ya, kadang-kadang nonton TV juga dari acara agama yang lain, itu hanya untuk dunia terus. Nah, Al-Quran menekankan di akhir, wabil akhirati hum yuqinun. Hakikat perjalanan kita sekarang di dunia itu dengan minhaj atau dengan pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kenikmatan dunia. Dengan berpegang kepada kitab suci dari Tuhan, kita akan hidup senang gitu ya, rukun, damai. Kalau sakit berdoa bisa sembuh. Hanya itu saja. Bagaimana kalau tidak sembuh? Apakah kita yang salah? Enggak. Sebab hakikat ibadah kita untuk hari akhirat. Dan dengan kalimat wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang ingin berbuat durhaka saat ini yakin kepada hari akhirat, dia akan membatalkan niatnya. Mau korupsi, hatinya berkata, belum tentu saya memanfaatkan hasil korupsi ini, karena ajal pasti tiba tepat waktu tanpa diketahui kapan akan datang. Kalau sekiranya sempat memanfaatkan, nanti di akhirat ada pengadilan. Itulah bila akhirnya yakinun tuh. Belum lagi kalau pokoknya tidak sampai sempat memanfaatkan, cuma menghadapi pengadilannya saja, nggak jadi pasti begitu tuh. Itu maknanya wabil akhirati hum yuqinun. Jadi ingat kepada hari akhir, insya Allah akan lurus kehidupan kita. Allahu a'lam. Ada sebuah ini Ustaz, sekarang ada anekdot yang
dilucu-lucukan gitu. Kita sering memikirkan hidup enak tapi tidak memikirkan mati enak kan gitu. Itu juga populer juga sekarang di sosial media. Nah, ini juga jadi PR bersama Ustaz ya, bagaimana tentunya juga fokus kita tetap fokus kepada alam yang akhirat nanti. Kalau menurut surat Al-Muluk itu sebetulnya hidup enak itu ya setelah mati. Justru nanti setelah. Iya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Jadi kehidupan setelah kematian. Iya, kemudian dalam surat An-Nahl Allah tegaskan ayat 96 atau 97 ya, 97 kalau nggak salah, disebutkan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang dalam keadaan mukmin, maka akan diberikan kehidupan, akan nanti bukan sekarang, nanti di akhir. Baik, ada sahabat Ecep, tapi sebelumnya kami undang kembali Anda ya yang akan bergabung di line telepon, silakan 0222017076 0222017076. Sahabat Ecep 23 tahun, apa yang dimaksud iman kepada yang gaib dan iman pada kegaiban? Nah, ini apa perbedaannya? Tadi kita ulang lagi Ustaz. Iya. Kalau ada istilah orang sejahtera dengan kesejahteraan dapat kita bedakan? Bisa, Ustaz. Nah, maka gaib dengan kegaiban juga dapat kita bedakan. Kalau yang gaib, iman kepada yang gaib, boleh jadi yang kita imani hanya benda-benda yang disebutkan dalam Al-Quran yang gaibnya. Tapi kalau kegaiban meliputi semuanya. Sekarang umpamanya antara yang bahagia dengan kebahagiaan jauh berbeda kan? Yang bahagia berarti yang terbayang kepala kita orang yang sedang berbahagia. Sedang berbahagia 1, 2, 10, 20. Tapi kalau kebahagiaan itu bukan waktu tertentu tapi untuk selama-lamanya, dan juga tidak terbatas kepada benda tertentu atau orang tertentu. Nah, kegaiban itu bil ghaib itu adalah meliputi kegaiban akhirat, kegaiban hari kiamat, kegaiban alam kubur, kegaiban program Allah yang sudah dipastikan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Itu namanya kegaiban. Lebih luas Ustaz. Iya, termasuk kegaiban yang sudah berlalu. Kegaiban turunnya malaikat kepada Rasul, kegaiban turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Kan masalah kegaiban semuanya itu. Bagaimana Al-Quran turun kepada Rasulullah, bacaan dan tulisan. Apakah Rasulullah ketika menerima bacaan Al-Quran 1 juz sampai beliau terima umpamanya sebagaimana kita perlu waktu 1 jam? Enggak begitu. Sekilas saja kalau Allah menghendaki langsung terekam dalam kalbu beliau satu Quran atau 1 juz atau 1 surat yang panjang, sekilas saja, termasuk tulisannya. Nah, itu kegaiban turunnya Al-Quran kita imani. Subhanallah, luar biasa. Dan di lafaz di dalam Al-Qur'annya tadi yang bil ghaib itu Ustaz. Iya, bil ghaib bukan bil ghaibi. Nah, itu perbedaannya nanti bisa dicari juga sahabat MK. Baik, ada sahabat kembali yang bergabung di line SMS. Ustaz, saya ingin sekali bisa memahami Al-Quran dengan kualitas pemahaman yang tentunya sudah jadi standarnya Allah katanya. Tetapi karena rutinitas pekerjaan, akhirnya saya hanya bisa memanfaatkan waktu setelah rehat dari aktivitas. Nah, ini bagaimana saran Ustadz untuk pembelajaran yang efektif, atau adakah buku tentang Al-Quran atau tafsir yang bisa atau yang mudah difahami katanya Ustadz? Silakan. Ya, yang mudah dipahami insya Allah banyak, tapi bukan berarti yang mudah dipahami itu cukup. Tidak merasa cukup dengan yang mudah dipahami. Sebab Al-Quran bahasa Allah, keterangan manusia, bahasa manusia sebatas kemampuan dia menerangkan dan sebatas kemampuan dia memahami. Masih banyak kandungan Al-Quran yang belum dipahami oleh yang telah menulis tentang tafsir, tentang terjemah. Masih banyak yang belum dipahami. Karena itu tidak cukup dengan yang mudah saja, tapi harus ada tindak lanjut. Dan insya Allah anak SMA akan merasa mudah materi SMA, walaupun dulu waktu SD belum kebayang bagaimana cara memahaminya. Betul. Demikian pula untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran bagi pemula silahkan baca terjemah, baca terjemahan tafsir bagi pemula.
Tapi nanti ditindaklanjuti karena sudah terbukti sekian banyak terjemah ternyata tidak mencapai yang sebenarnya diterjemahkan. Tapi sebagian kecil saja. Contoh tadi pamannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Terjemahannya bagaimana itu? Kemudian wa ma unzila min qablik. Antara terjemahan dengan yang diterjemahkan ternyata tidak persis. Saya perhatikan nih, terjemahannya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Hanya Al-Qur'an. Padahal yang wajib kita imani bukan cuma Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, termasuk hadis kursi, hadis nabawi. Makanya Al-Quran menyebutkannya bima, tidak bil Quran. Kenapa terjemahannya adalah kitab Al-Quran? Ini tentunya pengaruh dari tafsir sebelumnya. Jadi antara terjemahan dengan tafsir saling mempengaruhi. Namun karena Al-Quran aslinya masih tetap terpelihara, sehingga keaslian Al-Quran tetap terpelihara maknanya juga. Dan makna Al-Quran jauh lebih luas dan lebih dalam dibandingkan makna yang sudah diungkap oleh manusia dari sejak dulu sampai sekarang. Kemudian kalimat wa ma unzila min qablik, di sini kan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Bagaimana suhuf? Harus diimani apa enggak? Tidak disebut kitab. Tentu harus diimani juga. Nah, kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Terjemahan di sini serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, ini juga sebetulnya bagian makna. Wabil akhirati, dan terhadap hari akhirat. Hum yuqinun, mereka yakin. Akhirat lebih dulu disebut, yakin belakangan. Ini juga punya makna yang sangat mendalam. Nah, untuk yang begitu itu tentunya kalau tadi baru tingkat SD belum bisa paham. Tapi kalau ditindaklanjuti insyaallah akan lebih jelas ke depannya. Dan mudah-mudahan segera terbit. Sudah saya tulis satu buku yang membahas tentang masalah seperti ini. Sekarang sedang diedit, sudah diserahkan ke percetakan, yang mudah-mudahan segera terbit. Amin. Judul bukunya adalah Mu'jizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Alhamdulillah. Ini jadi kajian sore hari ini juga nanti bisa ada bukunya. Iya, insya Allah bisa disebarluaskan kepada para pendengar, sehingga nanti sambil pegang buku itu insya Allah. Nah, itu lebih insya Allah lebih baik lagi Ustaz. Iya. Mudah-mudahan baik. Di line telepon Ustaz sudah terhubung Bapak Fahmi dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Fahmi. Terputus nampaknya, mohon maaf. Pak Fahmi boleh silakan bergabung kembali di 02220170776 02220170776. Kemudian di line SMS kita akan coba sapa kembali sahabat yang sudah bergabung 085793851027. Namun kita akan terima terlebih dahulu sahabat yang akan bergabung di line telepon. Anda juga boleh bergabung nanti sahabat MQ setelah penelpon berikut ini 02220170776 sudah terhubung. Dari sahabat siapa kita akan sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan Haryanto di Madiun. Bapak Haryanto di Madiun. Baik, silakan Pak Haryanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal barang-barang gaib seperti jin itu apakah termasuk barang gaib? Iya. Karena orang banyak banyak terkecoh dengan acara-acara TV yang justru banyak menampilkan acara-acara yang seperti itu, sehingga jin yang dulu pernah saya pahami bahwa jin itu adalah barang yang gaib itu menjadi sesuatu yang rancu begitu. Benarkah bahwa jin itu barang gaib? Tapi kenyataan kalau memang jin itu bukan barang gaib, sampai hari ini tak ada seorang pun yang belum bisa menjelaskan bagaimana bentuk jin yang asli. Bahkan katanya Rasulullah sendiri pun belum pernah melihat soal jin yang asli atau bentuk yang asli itu seperti apa.
atau iblis yang asli itu seperti apa, begitu kan. Jadi mohon pencerahan soal ini, soal ada kaitannya dengan pemburu hantu apa dan sebagainya, barangkali untuk pencerahan kepada masyarakat, Ustaz. Mudah-mudahan syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebut jin itu dalam bahasa Arab, jannah itu kan gelap ya, dan junnah itu perisai yang dapat menghalangi pandangan, dan juga janin adalah makhluk yang tidak kelihatan kecuali pakai alat, itu pun tidak jelas. Kemudian apalagi yang jelas, kalimat jim, huruf jim ditambah dengan 2 nun, itu memberikan ketidaktahuan dan ketidakterlihatan, ketidakzahiran. Jadi jannah, janin, junnah, jinnun, semuanya itu tidak terlihat. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sudah melihat jin, maka yang terlihat bukan jin asli. Karena artinya juga tadi tidak terlihat jin itu. Jadi kalau umpamanya ya, Imam Asy-Syafi'i pernah mengungkapkan terkait dengan firman Allah, innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan keturunannya melihat kamu sementara kamu tidak melihat mereka. Nah, Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, bisa melihat iblis, perlu dipertanyakan syahadatnya juga. Sampai seperti itu. Iya, karena memang sesuai dengan firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu, demikian pula kabilahnya melihat kamu, di mana kamu tidak melihat mereka. Jadi sebetulnya kita beriman kepada kegaiban jin. Nah, kembali lagi kegaiban jin, bukan beriman kepada yang gaib berupa jin. Kegaiban jin, karena Allah sudah menerangkan jin itu ada. Kita tidak beriman kepada jinnya, tidak. Makanya bil ghaib. Nah, ini sudah sekali nih manfaatnya. Manfaat memahami kalimat per kalimat dengan memperhatikan formulasi kata. Jadi Allah menjelaskan jin itu ada, dan mendengarkan Rasulullah SAW sewaktu membacakan Al-Quran. Al-Quran surat Al-Ahqaf menyebutkan, wa laqad sarrafna ilaika nafaran minal jinn wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin ya qaumana ajibu da'iyallah. Allah berfirman, wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinn. Ingat ketika kami kirimkan sekelompok atau serombongan jin untuk menghadiri pengkajian atau menghadiri majlis taklim engkau wahai Muhammad. Sampai ketika hadir rombongan jin itu di majlis taklim Rasul, maka di antara jin ada yang langsung serius mendengarkan Rasul, ada juga yang masih ngobrol, gak tahu sambil merokok apa enggak deh. Nah, kalimat sebagian jin mengatakan falamma hadru qalu ansitu, dengarin, jangan ngobrol aja. Jadi gayanya memang sama juga dengan manusia. Ansitu falamma qudiya, setelahnya selesai pembahasan dari Rasulullah menyampaikan Al-Quran, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pun bertebaran menyebarkan ajaran yang disampaikan Rasul dan sebagai pembawa peringatan kepada kaumnya. Itu jelas sekali. Nah, itu kita imani. Kita imani keberadaan jin, kita imani berita tentang jin dari Al-Quran, kita imani bahwa Allah telah menjelaskan di antara jin ada yang mukmin, ada yang non mukmin, dan jin berkata, inna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Di antara jin berkata, di antara kami ada yang muslim, ada yang tidak. Yang muslim selalu berupaya mencari yang benar, yang hak, sedangkan yang zalim lah mereka berbuat sewenang-wenang. Itu di kalangan golongan jin. Jadi kita imani kegaiban jin. Adapun sekarang pemburu hantu sampai capek, sampai keringetan gitu ya, ngejar-ngejar jin, itu dipermainkan oleh jin itu. Dipermainkan oleh syaitan itu. Bagaimana gitu kok mengusir jin dengan tenaga seperti itu? Mengusir iblis, mengusir setan itu cukup dengan kekhusyuan kepada Allah. A'udzubillah min hamazatis syayatin.
wa a'udzu birabbi ayahdurun. Aku berlindung kepada Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengusir mereka. Bagaimanapun hebatnya tenaga kita, gak ada artinya di hadapan jin. Jin kan beda dimensi. Ketika kita bergerak mengusir jin, jangan-jangan jin numpang di tangannya yang sedang bergerak itu. Bagaimana bisa kita ketahui? Kan tidak kelihatan. Iya. Tapi kan katanya setelahnya diusir, terbukti itu ada di dalam botol, kan itu kan digiringnya ke botolnya. Iya, betul. Jangan-jangan tuh yang memasukkan benda sampai asap ke botol juga jin juga tuh bermain tuh. Memainkan. Terus termasuk masalah kesurupan. Saya hari Ahad kemarin yang ngobrol dengan seseorang yang masalah ruqyah yang selalu dihubungkan dengan kesurupan. Rasanya saya bilang agak janggal nih kalau bahasa ruqyah selalu dihubungkan kesurupan. Sebab hadis yang saya baca, ruqyah itu berhubungan dengan masalah pengobatan fisik. Kena gigitan kalajengking, kena gigitan ular, itu diruqyah zaman Rasul. Jadi sekarang sangat diperlukan orang-orang yang suka meruqyah di rumah sakit tuh. Datang ke rumah sakit Hasan Sadikin, Muhammadiyah, rumah sakit Al-Islam, silahkan tuh diruqyah tuh para pasien. Bukan ngantor kedatangan orang, saya ini adalah lagi pusing, lagi males sholat, lagi males baca Quran. Kata tukang ruqyah, oh iya ada jinnya dalam diri Anda. Dari mana tahu ada jinnya? Oh saya udah pengalaman. Baik, pengalaman itu apakah bisa dijadikan sebagai dalil terhadap masalah gaib? Soalnya saya langsung terdengar di telinga, kalau begitu siapa yang pertama-tama kemasukan jin? Yang meruqyah apa yang diruqyah? Kemasukan jin itu ke telinganya itu langsung. Jadi dalam hal ini ya, perlu memang kita waspadai. Jadi kalau tadi ada istilah pemburu hantu, ya hantunya itu sendiri yang adalah burung hantu ya. Burung hantu itu ada ya tuh. Bisa diburu juga. Bisa diburu itu. Tapi yang maksud dengan hantu itu ya yang tidak kelihatan. Kemudian dengan fisik, dengan diburu sampai oleh beberapa orang. Sebetulnya Rasulullah sudah membimbing kita semuanya agar kita jauh dari iblis. Ista'idz billah minasyaitonir rajim. Kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas betul-betul dijadikan alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran bahwa kita sangat lemah kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Bukan sebatas membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kalau sebatas membaca, apalagi bacaannya tidak pas, mungkin kata iblis, kamu bacanya nggak benar, lebih baik aku bacanya. Bisa begitu tuh. Iblis juga bisa membaca surat, bisa membaca ayat kursi. Ada yang hafal Quran, setan ada yang hafal Quran, golongan jin ada yang hafal Quran. Itu terjadi pada zaman Rasul dan juga terjadi pada zaman-zaman sekarang juga. Allahu a'lam. Baik, dan berbagai ilmu memang Ustaz membahas seputar hal ini, kegaiban-kegaiban, dan ada yang menyangkut pautkan dengan halusinasi dan sebagainya karena terlalu banyak melihat gambaran-gambaran yang tidak jelas, gitu. Akhirnya muncul terus di pikiran. Saya dulu udah pernah nulis buku berjudul Kiai Meruqyah Jin Berakting. Jin Berakting. Itu udah beberapa kali cetak itu. Walau masih ada apa nggak sekarang nih sisanya. Menarik Ustaz ya, Pak. Udah habis katanya. Di line telepon ada Bapak Adi di Margahayu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adi, silakan pertanyaannya. Ya, di Pak Ustaz, saya mau tanya tentang kebiasaan para jamaah yang ada di Bandung. Saya memperhatikan kalau ada jamaah masbuk yang 2 orang datang bersamaan, kemudian imam selesai salam, jamaah yang 2 tersebut salah satunya mundur untuk sebagai makmum lagi dan yang satunya lagi sebagai imam. Iya. Nah, saya ingin tahu dasar dari orang-orang yang mengerjakan sholat seperti ini dari mana gitu Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum dijawab kita akan jeda terlebih dahulu. Iya. Sahabat MK akan bergabung. Ya, memang ini sedang kita saksikan dan mungkin bagi sebagian jamaah pernah kebingungan, termasuk saya juga. Ketika saya sholat berjamaah terlambat 1 atau 2 rakaat, dan ada juga yang sebelah kiri saya, dia lebih dulu masuk situ, jadi saya tertinggal 2 rakaat, dia tertinggal 1 rakaat. Ketika
bersama-sama berdiri karena imam sudah salam, Ya. maka yang sebelah kiri saya dia langsung ke depan Menjadi imam. menjadi imam. Saya berpikir dia layak enggak ya jadi imam gitu. Kita juga yang bertanya-tanya, rasanya dia belum layak gitu jadi imam. Tapi saya dengan dia ke depan, saya harus memaksakan diri bermakmum kepada dia. Kalau sekiranya masih dalam sholat yang sirri, tidak kedengaran, mungkin tidak terganggu. Tapi bagaimana kalau sholatnya sholat terdengar bacaannya? Nah, dia pemainnya tiba-tiba baca Al-Quran, bacaannya repot, apakah saya harus memaksakan diri bermakmum kepada dia? Ini satu masalah. Masalah kedua, bagaimana kalau umpamanya yang masbuk itu di sebelah kanan masjid ada, di sebelah kiri masjid ada, di tengah-tengah juga ada. Apakah nanti akan terjadi 3 kelompok jamaah? Dan ini dilarang. Ada jamaah, beberapa jamaah dalam satu masjid. Karena biasanya umpamanya tingkat masjid pusdai, masjid agung kan luas. Nah, umpamanya sop pertama ada yang datang belakangan sebelah kanan, ada yang datang belakang sebelah kiri. Lalu juga sop kedua belakangan juga. Nanti pas imam salam, ada yang masbuk di sebelah kanan, masbuk di sebelah kiri, masing-masing mengangkat imamnya. Sehingga nanti akan terjadi tiga jamaah di situ. Ini memang masalah dipahami seperti itu. Kenapa kita saksikan seperti itu? Kita hargai ya, pertama perbedaan. Dan perbedaan itu dari mana? Perbedaan cara memahami hadis. Hadis yang mana? Hadisnya panjang, saya bacakan di akhirnya saja. Rasulullah SAW bersama Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi qala, ini jadi ayahnya nih, berkata, aku terlambat datang menuju tempat sholat bersama Rasulullah. Pas masuk, sholat sudah berlangsung 1 rakaat dengan imamnya Abdurrahman bin Auf. Maka ketika Abdurrahman bin Auf tahu ada Rasul, maka Abdurrahman tidak pede menjadi imam untuk Rasul. Maka dia langsung mundur. Abdurrahman mundur. Tapi Rasulullah ngasih isyarat, fa'auma'a ilaihi. Nah, ngasih isyarat kepada Abdurrahman. Apakah ngasih isyarat itu artinya Abdurrahman ngasih isyarat kepada Rasul atau Rasul ngasih isyarat kepada Abdurrahman? Ini gak jelas nih. Falamma ahassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akhkhar fa'auma'a ilaihi. Nah, kalimatnya begitu tuh. Fasalla bihim. Baiklah, kalau pokoknya kita pahami, Abdurrahman mundur dan Rasulullah jadi imam. Tetapi Abdurrahman sudah 1 rakaat, Rasulullah tertinggal di 1 rakaat. Fasalla bihim, maka Rasulullah salat menjadi imam untuk semuanya. Falamma sallama, ketika Abdurrahman salam, berarti Abdurrahman lebih duluan salam nih. Qama an-nabiyyu, Rasulullah berdiri. Wa qumtu, dan kata perawi aku juga berdiri. Faraka'na ar-rak'ata allati sabaqatna, maka kami sama-sama ruku untuk melengkapi yang tertinggal. Nah, apakah sama-sama ruku itu? Si perawi pindah makmum, pindah imam, asalnya bermakmum kepada Abdurrahman menjadi bermakmum kepada Rasul? Oh, enggak. Urwah ini sejak awal tidak bermakmum kepada Abdurrahman, tapi kepada Rasul. Atau sebetulnya Rasul tidak jadi imam, ngasih isyarat kepada Abdurrahman, terus aja engkau jadi imam. Berarti Urwah tidak pindah imam. Kenapa? Karena di sini wa qama wa qumtu, Rasul berdiri dan aku berdiri, bukan Rasul berdiri maka aku berdiri. Kalau maka ada hubungan. Faroka'na, kami sama-sama ruku. Kalau imam dengan makmum nggak bisa sama-sama ruku. Harus dia ruku maka aku ruku. Kan idza raka'a farka'u, beriringan, tidak berbarengan. Ini berbarengan. Nah, mau diartikan Abdurrahman ini menjadi makmum kepada Rasul dan Rasul menjadi imam, berarti Rasul menjadi imam sejak awal. Maka yang bermakmum, yang bersama Rasul tidak pindah imam. Atau sebetulnya Rasul tidak jadi makmum, tetap Abdurrahman jadi imam dan Rasul bermakmum kepada Abdurrahman. Dan Rasulullah bersama perawi tadi berdiri bersama-sama, ruku bersama-sama, berarti bukan bermakmum. Tidak beriringan. Tidak bersama-sama. Beriringan. Namun hadis ini
dipahami oleh sebahagian bahwa ini menunjukkan ada masbuk yang menjadi imam. Jadi penyebabnya adalah faham, bukan dalil. Dalilnya bisa dua, bahkan 3 alternatif makna. Jadi yang paling aman adalah saat kasus seperti itu kita tidak membuat jamaah baru, Ustaz. Ya, dalam artian kalau membuat jamaah baru diperdebatkan kesahihannya. Baik, itu saja. Baik, Ustaz, waktu ternyata tidak mencukupi lagi untuk kita lanjutkan. Terakhir dari Ustaz untuk kajian kita sore hari ini, silakan Ustaz. Ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 4 dari surat Al-Baqarah untuk menjalin komunikasi keimanan bukan hanya sebatas dengan orang-orang yang hidup sekarang, tapi juga dengan orang yang sudah wafat. Karena itu kita sangat penting mengambil pelajaran dari perjuangan para pendahulu kita, baik berjihadnya, sabarnya, istiqomahnya. Di samping itu juga kita berdoa untuk kepentingan semua mukminin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan di samping itu kita yakin pada hari akhirat akan Allah pertemukan kita dengan mereka. Kita berharap semoga Allah mempertemukan dengan para pendahulu kita yang soleh dalam surganya. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dijauhkan dari orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.